Untuk OTR Jambi Innova G Hybrid ini yang saya tunggangin ini itu di 462.300. Untuk info lebih lengkap boleh sekali lagi saya ulangin di 0821 86 80 99 dengan salesnya Yusuf Agung Tetasipin. Bisa di rumah aja kita negosiasi. Oke guys, kembali lagi bersama dengan kita official Ronald di Agung Toyota Sipin. Nah, pada saat ini kita sudah ada satu unit Innova Genik tipe G ya. Nah, ini adalah generasi ke-7, dimana generasi ke-7 ini sudah menggunakan hybrid. Oke teman-teman, nah model kuncinya seperti ini, cakep ya. Oke, kita langsung lihat dulu bagian depannya ya teman-teman ya. Oke, di bagian ini memang lampunya belum ini ya Progi, tetapi sudah LED. Nah, di sini tampak grillnya sudah baru dari dibanding varian yang sebelumnya. Oke, nah di sini ada list chrome dan kemudian di sini untuk yang tipe G tidak ada body kit yang modelista ya, dan tidak ada juga fog lamp, kemudian lampu sein ya seperti yang di tipe Q. Oke, baik, untuk mesin dari Innova Genik yang tipe G ini itu dia output kombinasinya itu 186 PS ya dengan torsi 205 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya itu outputnya itu 113 PS dengan torsi 206 Nm ya. Kameramen silakan sini. Nah, ini bagian dalamannya ya. Oke, ini ada power baterainya ke bawah ya teman-teman ya. Oke, nah ini mesinnya agak turun ke bawah memang ya, agak ke bawah dia karena dia ada tenaga baterai lagi ke sana. Oke. Oh ya, ini teman-teman bisa dilihat ini sudah menggunakan peredam ya, dan kemudian kap mesinnya sudah dicat warna body. Di sini di bagian sampingnya itu sudah menggunakan over fender ya, yang agak gagah, dan ini nggak timbul ya, ini agak sejajar, timbul dikit tapi sejajar. Nah, untuk di tipe G itu peleknya masih menggunakan alloy ya, masih menggunakan alloy dengan ukuran bannya itu 205 per 65 ring 16 ya. Kalau di tipe P itu ring 17 dan tipe Q itu dia ring 18. Nah, sistem pengaramannya sudah menggunakan disc brake ya. Oke, kita naik ke atas. Oke. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat sudah menggunakan embelan hybrid ya. Itu menandakan mobil ini sudah hybrid. Oke, dan sudah dilengkapi talang air. Dan kemudian kita masuk bagian dalam. Nah, oke. Nah, untuk di bagian pintunya kita lihat. Nah, di sini untuk door trimnya masih menggunakan plastik ya, hard plastik, tapi dia menggunakan ini berwarna coklat nih, coklat. Nah, ini masih plastik. Nah, kemudian door handle-nya sudah chrome. Kemudian ada pengaturan kaca dan auto hanya khusus di pengemudi saja ya. Dan ini belum ada retraksi spion. Kemudian masuk ke bagian bawah. Nah, ini ada speaker, door bokeh, kemudian langsung masuk sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman, di Innova generasi ke-6 itu yang Venturer sudah menggunakan elektrik ya untuk pengaturan joknya. Tapi di Genik dia malah turun, ini turun, walaupun di tipe Q ini turun, masih manual ya. Pengaturan kursinya itu tidak elektrik, ini manual ya. Nah, dan juga slidingnya juga ini manual semua. Oke, lanjut kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ya. Nah, ini kuncinya, kita hidupin dulu teman-teman. Oke. Nah, ini kasihan guys, kameramennya udah kepanasan, udah keringat, jadi ini kita hidupin dulu ya, kasihan dia. Oke, ini lihat ya, bisa dilihat dia power, bukan start top engine, power sekarang. Nah, ini suaranya itu nggak kedengaran, kalau kita hidupin itu nggak kedengaran. Nah, ini teman-teman ya. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian
Nah, untuk di bagian setirnya untuk tipe G itu masih minim fitur ya. Di bagian setirnya tidak ada apa, pedal shift juga tidak ada, cruise control juga tidak ada. Nah, ini untuk di bagian dashboard ya, ini bisa dilihat ya teman-teman. Silahkan kameramen diarai ke ini. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa memilih. Oke. Bisa kameramen ke arah sini. Oke, nah ini ada parking ya, sudah menggunakan elektrik. Kemudian mode driver. Nah, ini mode drivernya kita tinggal pencet kita mau pakai yang mana ya. Pakai yang mana. Nah, di sini kalau misalnya dia ini warnanya apa, nah ini kita nanti bisa lihat. Nah, ini dia power remote ya, power mode. Kemudian eco mode. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat monitornya sudah cakep banget. Nah, oke, karena ini sangat panas guys ya, agak itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat aja ya. Nah, kemudian ada ini hardjat, kemudian kisi-kisi AC, kemudian ini pengaturan AC-nya sudah digital, tetapi ini juga sudah auto ya, auto AC-nya. Kemudian atur pengaturan arah semburan ya, ini peraturan arah semburan juga. Kemudian ini ada untuk hembusan AC dari masuknya udara dari luar atau dari dalam, ini bisa diatur. Dan kemudian ini tuas transmisinya ada di bagian sini, ini CVT ya teman-teman. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa lihat ini sudah warna black glossy ya, ini agak lumayan cakep. Nah, kemudian kita masuk ke bagian bawah. Di sini ada juga USB. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan dan ada cup holder. Oke. Dan di sini sun visornya kalau tipe G itu belum ada, lampu, dan kacanya juga tidak ada. Jadi ini agak menurun semua dari tipe yang varian ke-6 ya, agak menurun semua. Cuman karena ini hybrid ya teman-teman. Dan kemudian untuk ini ya, untuk airbagnya itu di bagian lutut pengemudi itu nggak ada ya, ini nggak ada. Dan juga di sini ada ini ya teman-teman, power outlet juga. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian belakang. Oke, baik, untuk di baris kedua itu door trimnya masih sama yang bagian depan, door handle enggal pintunya masih sudah dilapisi chrome, kemudian ada pengaturan kaca dan door pocket. Untuk di bagian baris kedua ini cukup lapang ya, tapi ini masih manual ya. Oke, ini agak lapang ya, agak lumayan lapang, bagus saya bilang. Nah, untuk joknya sendiri itu masih menggunakan bahan fabric. Nah, untuk pengaturan AC di bagian baris kedua itu sudah menggunakan digital ya. Nah, ini dia. Oke, digital. Dan kemudian di bawahnya ada USB, colokan USB juga. Type C ini ya. Oke. Dan di sini ada juga gantungan. Dan di sini ada untuk penyimpanan. Nah, kisi-kisi AC bagian kedua itu ada di bagian samping. Kalau yang varian ke-6 kan itu ada di tengah ya, kawan. Dan juga ada hand grip model retract. Oke. Lanjut ke bagian baris ketiga. Nah, pengaturannya tetap masih manual sama seperti bagian depannya untuk yang tipe G. Oke, ini kita majukan. Nah, ini juga bisa kita jatuhin untuk masuk ke baris ketiga. Oke, langsung aja kameramen, saya masuk ke bagian ketiga. Oke. Nah, untuk di bagian ketiga ini juga cukup lapang ya. Dan ini space-nya ini agak tinggi. Dan kemudian ini teman-teman untuk tipe G itu tidak ada panoramic sunroof ya. Tidak ada. Nah, ini ada hand gripnya juga. Dan kemudian di bagian sini ada door pocket ya. Dan terdapat juga, bisa dilihat kameramen. Nah, ini terdapat power outlet juga ya.
power outlet, ada door pocket juga. Nah, kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk di bagian belakangnya itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah ada, masih terdapat logo Kijang ya. Kijang tidak hilang. Ini masih terdapat logo Kijang dan ini ada Innova Zenith. Oke, kemudian di bagian sini ada kamera mundur dan juga terdapat spoiler ya. Nah, untuk varian ini yang G, karena dia hybrid juga, di bagian belakang juga sudah dikasih embelen hybrid. Untuk di bagian atasnya ini sudah dilapisin chrome. Oke, seolah-olah kalau dari belakang itu agak mirip-mirip ke seperti CRV jadinya ya, kalau dilihat itu menurut saya ya. Nah, untuk bagian yang tipe G itu membuka pintu bagian bagasinya masih manual. Oke, tinggal pencet saja. Nah, ini dia bagasi tipe G. Nah, untuk ini pelipatan kursinya sudah ke depan. Kalau yang varian ke-6 itu ke samping ya. Nah, ini kita ngelipatnya ke depan. Oke, sejajar lantai. Ya, bisa sejajar lantai. Oke. Nah, kemudian di sini ada tambahan ini ya. Ada tambahan penyimpanan bagasinya. Oke. Nah, ini bagian bangkunya. Nah, ini juga ada itu ya, headrestnya untuk di bagian sisi penumpang bagian ke tengah ya, untuk di bagian baris belakang. Nah, kemudian ini ada penyimpanan tool di bagian sini ya. Untuk tool seperti biasa Innova di bagian sini ya, ini bisa dilihat. Oke, nah ini tinggal tutup aja sama seperti yang lama, masih di bagian itu.